Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang analisa performa jaringan topologi bintang. Sebelum melanjutkan, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Saya sendiri Muhammad Yusuf Farezi. Lalu nama saya Vito Juli Pratama. Halo, saya Aziz Faturrahman Wongsadirana. Saya Muhyiddin Subandi. Yang pertama adalah pengertian topologi bintang. Jadi, topologi bintang adalah suatu bentuk pengorganisasian jaringan komputer di mana semua perangkat terhubung ke satu pusat atau simpul sentral. Pusat ini dapat berupa switch atau hub. Setiap perangkat dalam jaringan memiliki koneksi langsung ke pusat dan tidak terhubung secara langsung satu sama lain. Lalu ada karakteristik utama dari topologi bintang. Yang pertama itu pusat kontrol atau centralized control, yaitu ada satu entitas yang mengelola dan mengontrol aliran data dalam jaringan, berguna untuk memudahkan manajemen dan pemeliharaan. Yang kedua, kemudahan pemasangan dan perawatan, yaitu instalasi dan pemeliharaan menjadi lebih mudah karena setiap perangkat perlu terhubung ke pusat. Lalu yang ketiga adalah isolasi masalah, yaitu jika ada masalah pada satu perangkat atau koneksi, hal itu tidak akan langsung mempengaruhi perangkat lain dalam jaringan. Yang keempat, skalabilitas, yaitu penambahan atau pengurangan perangkat dapat dilakukan dengan relatif mudah tanpa memengaruhi perangkat lain. Yang kelima adalah keandalan, yaitu kesalahan atau gangguan pada satu saluran tidak akan mempengaruhi operasi perangkat lainnya. Lalu ada kelebihan dan kelemahan topologi bintang. Oke, di sini saya bakal lanjutkan yaitu kelebihannya dari topologi bintang. Yang pertama yaitu manajemen dan pemeliharaan mudah, di mana topologi bintang memudahkan manajemen dan pemeliharaan jaringan. Di setiap perangkat terhubung langsung ke pusat, sehingga memudahkan identifikasi, pemecahan masalah, dan pemeliharaan perangkat. Terus yang kedua ada isolasi masalah, di mana jika ada masalah pada satu perangkat atau koneksi, berpengaruhnya terbatas pada perangkat tersebut dan tidak secara langsung mempengaruhi perangkat lain dalam jaringan, yang membuat perbaikan masalah menjadi lebih mudah. Lalu yang ketiga ada skalabilitas, di mana penambahan atau pengurangan perangkat dapat dilakukan dengan mudah tanpa mempengaruhi operasi perangkat lainnya. Hal ini memberikan fleksibilitas dan skalabilitas untuk membangun atau memperluas jaringan. Yang keempat ada keamanan, di mana dapat ditingkatkan karena data yang dikirimkan antar perangkat hanya melewati pusat, di mana hal ini mempermudah implementasi kebijakan keamanan dan pemantauan lalu lintas. Selanjutnya untuk yang kelima ada ketergantungan pada pusat, di mana ketergantungan pada pusat ini bisa dianggap sebagai kelemahan. Dalam beberapa kasus ini juga bisa dianggap sebagai kelebihan karena memudahkan kontrol dan koordinasi keseluruhan jaringan. Lalu yang terakhir di sini ada biaya instalasi awal terjangkau. Pada beberapa kasus biaya instalasi awal topologi bintang dapat lebih terjangkau dibandingkan beberapa topologi lainnya, terutama jika jaringan tidak terlalu besar. Nah, di sini ada kelemahan dalam topologi bintang yaitu ketergantungan pada pusat, di mana jika pusat mengalami kegagalan atau rusak, seluruh jaringan dapat terpengaruh. Hal ini membuat topologi bintang rentan terhadap kegagalan pusat. Lalu yang kedua ada biaya pusat, di mana pusat atau switch dalam topologi bintang bisa menjadi mahal, terutama jika jaringan memerlukan perangkat berkualitas tinggi atau canggih. Yang ketiga yaitu batas kapasitas pusat, di mana kapasitas ini membatasi jumlah perangkat yang dapat dihubungkan langsung. Jika jaringan berkembang, pusat mungkin memerlukan pembaruan untuk menangani lalu lintas yang lebih besar. Yang keempat ada keterbatasan jarak fisik, di mana ada jarak antara perangkat dan pusat terbatas oleh medium transmisi yang digunakan, misalnya seperti panjang kabel. Ini bisa jadi kendala jika perangkat jauh lebih dari pusat. Terus yang kelima di sini ada kinerja keseluruhan terpengaruh oleh pusat, di mana kinerja jaringan secara keseluruhan tergantung pada kinerja pusat. Jika pusat mengalami beban lalu lintas yang tinggi, dapat terjadi bottleneck yang mengurangi kinerja. Keenam ada keterbatasan redundansi. Meskipun topologi bintang memberikan isolasi masalah,
Jika pusat mengalami kegagalan, tidak ada jalur alternatif untuk menghindari gangguan. Lalu yang ketujuh ada pengelolaan kabel yang mungkin rumit. Meskipun hub atau switch modern dapat mengelola kabel dengan baik, jumlah kabel yang masuk dan keluar dari pusat dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan jaringan, yang mungkin membuat pengelolaan kabel menjadi lebih rumit. Ya, berikutnya adalah cara kerja topologi bintang. Ya, berikut ini adalah langkah-langkah topologi bintang. Itu yang diawali oleh perencanaan jaringan, yaitu habis itu pemilihan pusat bisa menggunakan hub atau switch, lalu dihubungkan perangkat dari perangkat ke pusat. Habis itu konfigurasi pusat jika menggunakan switch. Jika tidak menggunakan switch bisa menggunakan alamat IP dan konfigurasi jaringan jika menggunakan IP. Habis itu kita uji koneksinya, lalu implementasi kebijakan keamanan secara opsional, tidak harus diimplementasikan. Lalu habis itu didokumentasikan jaringan tersebut. Yang pertama itu perencanaan jaringan. Itu menentukan kebutuhan jaringan seperti jumlah perangkat yang akan terhubung, jenis data yang ditransmisi, dan keamanan yang diperlukan. Ini untuk menentukan jenis pusat, yaitu hub atau switch, dan kabel yang diperlukan. Yang kedua ada pemilihan pusat, seperti yang tadi bilang, yaitu hub atau switch. Perangkat pusat yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Jika memungkinkan gunakan switch yang performanya itu jauh lebih baik dan manajemen lalu lintasnya itu lebih canggih daripada menggunakan hub. Lalu habis itu ada hubungkan perangkat ke pusat. Hubungkan setiap perangkat ke pusat menggunakan kabel yang telah dipasang dan pastikan konektor terhubung dengan baik dari perangkat menggunakan koneksi yang stabil. Lalu habis itu ada konfigurasi pusat, yaitu jika menggunakan switch. Jika menggunakan switch, konfigurasikan switch sesuai dengan kebutuhan jaringan. Ini memungkinkan melibatkan pengaturan alamat MAC, alamat VLAN, dan kebijakan keamanan. Lalu ada alamat IP dan konfigurasi jaringan. Ini dilakukan jika menggunakan IP. Jika menggunakan protokol IP, konfigurasikan alamat IP pada setiap perangkat yang terhubung. Pastikan bahwa setiap perangkat itu memiliki alamat IP yang unik dan bisa benar-benar terhubung ke jaringan. Lalu ada uji koneksi. Uji koneksi ini untuk memastikan bahwa perangkat itu dan yang lain itu saling berhubungan dan berkomunikasi dengan baik. Lalu apakah data dapat dikirim dan diterima dengan benar antara setiap perangkat. Dan kesembilan ada implementasi kebijakan keamanan. Dan ini merupakan sesuatu yang opsional, jadi bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi jika dilakukan, itu diperlukan implementasi keamanan seperti pengendalian akses atau enkripsi data untuk meningkatkan keamanan jaringan. Lalu 10 ada dokumentasi jaringan. Ini mendokumentasikan konfigurasi jaringan, alamat IP, dan informasi penting lainnya. Dokumentasi ini akan berlaku untuk pemanfaatan atau maintenance dan menyelesaikan masalah yang ada di kedepannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan uji konektivitas dari topologi bintang yang sudah kami buat. Jadi akan tampil seperti ini. Ini adalah bentuk dari Cisco yang telah kita buat. Jadi jaringannya terdiri dari ada 6 PC dan 1 switch. Jadi ini adalah switch yang pertama dengan konfigurasi IP. Di sini menggunakan IPv4 addressnya adalah 192.168.1.1. Ini komputer yang pertama. Kemudian yang ini adalah komputer yang kedua. Selanjutnya ini adalah IP yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Dan selanjutnya adalah yang kelima dengan subnet mask yang default. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, itu PC yang ke-6. PC yang kelima dengan IP 6 belakangnya. Langsung kita coba menggunakan tesnya. Jadi nanti kita akan mengirimkan pesan dari
kita akan melakukan ping terlebih dahulu. Dengan cara di sini command prompt, kemudian kita ketikkan ping, kemudian IP-nya, kita akan mengirim ke PC nomor 3. Kemudian kita enter. Muncul di sini menunjukkan bahwa antara komputer 1 dengan komputer 3 itu saling terhubung. Kemudian kita akan coba mengirimkan pesan dari dari PC 1 ke PC 3. Ini 3 berarti. Kita coba. Kita coba simulasinya. Sorry. Oke, kita ulang ya. Dari PC 1 ke PC 3. Langsung kita coba secara simulasinya. Kita start. Bisa dilihat dari layarnya, ini pengiriman berhasil dan pesan kembali lagi ke PC yang pertama. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Muhyiddin tadi, inilah salah satu contoh gambar topologi jaringan yang sebagaimana sudah dijelaskan oleh Mas Muhyiddin barusan. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, maaf kalau misalnya banyak kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.